Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Saputra, NPM 1914141033 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi bioteknologi ternak mengenai PCR, RFLP, dan sequencing DNA. Next. Sini ada daftar isi. Next. Pertama yang akan saya bahas adalah metode PCR. PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Kary Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Next. Nah, di sini ada tahap proses PCR. Itu tahap pertama ada pradenaturasi DNA template, terus yang kedua ada denaturasi DNA template, terus tahap ketiga ada penempelan primer pada template, yang keempat ada pemanjangan primer atau extension, dan tahap yang terakhir atau yang kelima adalah pemantapan atau post extension. Terus jenis-jenis PCR, itu yang pertama ada PCR standar, ARMS PCR, GAP PCR, ada RFLP PCR, ada kuantitatif PCR, dan multiplex tandem PCR. Kelebihan dari metode PCR ini, itu yang pertama ada hasil dari proses PCR ini cepat diperoleh, terus lebih sensitif dan spesifik, reproducitivity-nya sangat baik, hasil amplifikasi dapat dihitung secara kuantitatif, dan metode PCR ini mudah untuk dikembangkan. Kekurangannya ada memerlukan ruang dengan alur proses kerja satu arah, mudah terkontaminasi, terus biaya yang dibutuhkan untuk melakukan metode PCR ini sangat mahal. Yang terakhir ada target sequencing DNA, sasaran harus diketahui terlebih dahulu. Next. Yang kedua ada metode RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. RFLP ini merupakan salah satu metode analisis DNA dengan menggunakan primer target tertentu dan selanjutnya dipotong menggunakan enzim pemotong untuk menghasilkan fragmen DNA. Next. Cara kerja metode RFLP ini, itu ada yang pertama dengan menggunakan isolasi DNA, terus yang kedua ada pemotongan dengan enzim retriksi, yang ketiga ada elektroforesis gel, terus yang keempat ada hibridisasi. Cara membaca metode RFLP ini, yaitu deteksi RFLP dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profit pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim retriksi terhadap DNA target. Berbagai mutasi yang terjadi pada suatu fragmen dan dengan panjang yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat setelah dilakukan elektroforesis pada gel, hibridisasi, dan visualisasi. Kelebihan dari metode RFLP ini, yang pertama akurasinya tinggi, terus menghasilkan penanda semi-dominan. Selanjutnya, metode RFLP ini termasuk metode yang relatif sederhana. Terus tidak diperlukan informasi, sekuen target, dan arena berdasarkan pada homologi sekuen. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang panjang, terus biaya mahal sama seperti PCR tadi, terus banyaknya kuantitas DNA yang dibutuhkan, terus hasil yang didapat dari metode RFLP ini cenderung tidak spesifik. Next. Terus metode yang terakhir yang akan saya bahas adalah sequencing DNA. Sequencing DNA atau pengurutan DNA merupakan teknik penentuan urutan basan nukleotida
pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sekuen DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Next. Nah, sini ada tahap untuk melakukan sequencing DNA. Yang pertama ada penyiapan DNA, yang kedua ada proses amplifikasi melalui PCR dengan menggunakan primer universal, yang ketiga ada pemurnian DNA, terus yang keempat ada elektroforesis, dan yang kelima adalah pembacaan elektroforegram hasil sequencing. Cara membaca sequencing DNA itu ada beberapa metode yang digunakan untuk membaca hasil dari sequencing DNA. Itu yang pertama ada metode Maxim-Gilbert atau chemical reaction. Terus yang kedua ada metode Sanger atau terminasi rantai. Terus yang ketiga ada metode Sanger asli atau sequencing determinator. Yang keempat ada metode automatisasi dan penyiapan sampel. Yang kelima ada metode pyrosequencing, dan yang keenam ada metode Illumina atau Solexa. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.